Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Mari kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak kesiangan pagi ini, tapi ini kopi pertama saya pagi ini. Tapi tetap saja rasanya enak banget. Aduh, ya. Kok aduh kalau enak enak tuh harusnya alhamdulillah bukan aduh. Jadi begini, saya mau cerita tentang presentasi. Nah, lebih cepatnya tentang materi presentasi. Seringkali kalau saya sering memberikan presentasi, si panitianya meminta, Pak minta materi presentasinya dulu gitu ya. Saya jarang memberikan materi presentasi dahulu kepada panitia karena dua hal. Satu, materi presentasinya emang belum jadi. Tapi bukan itu ya, yang alasan utamanya bukan itu. Kalaupun sudah jadi, belum tentu saya berikan kepada panitia. Kenapa demikian? Karena saya tidak ingin membocorkan surprise yang ada di dalam materi presentasi itu. Ini kayak kalau kita cerita lawaan, kalau lawaannya udah diceritakan di depan, nggak lucu lagi ya kan ya. Orang-orang dari sini, oh iya itu ya, lawaannya udah nggak lucu lagi gitu. Jadi orang-orang udah tahu mau ini, jadi ya nggak menarik ya. Sama kalau orang ini ya, kalau di lawaannya di sini tuh kalau sholat taraweh itu ya, sholat kulhu gitu, habis itu kulhu dei, habis itu kulhu lagi gitu ya. Jadi ya surat andalannya adalah kulhu ya. Aduh ya, itu ya, jadi orang tahu, udah tahu, jadi nggak surprise. Ini suratnya apa nih ya? Surat yang mau dibacakan, kulhu dei, kulhu lagi. Itu juga ya sama ya. Jadi tidak ada surprise ya. Jadi orang tidak menanti. Demikian pula kalau saya ngajar ya. Kalau saya ngajar biasanya materi presentasi saya berikan di akhir. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya materi presentasi diberikan di awal. Kalau untuk mahasiswa yang motivated, maka materi di presentasi di awal itu bisa dilihat dengan cepat oleh mahasiswa ya, di skimming istilahnya. Kemudian dia bisa melihat antisipasi mana bagian yang dia kurang mengerti sehingga nanti pas dosen yang ngajar, dia sangat perhatian di bagian itu. Tetapi kalau di Indonesia ini, kalau materi dibagikan di awal, nggak kayak gitu ya. Dibagikan di awal malah mahasiswanya bilang, saya udah dapat materinya. Nanti pas lagi kuliah saya tidur aja. Toh saya udah dapat materinya. Salah, itu sebenarnya salah ya, strategi salah. Itu tidak saya anjurkan ya. Saya termasuk yang pertama tadi ya. Ngelihat, saya nggak ngerti ini, maka saya perhatian yang itu, sisanya saya tidur. Bukan gitu ya, maksud saya gini, itu tadi ya, harusnya ini beda-beda culture aja. Sehingga saya selalu menahan materi presentasi saya. Kenapa? Di mana materi presentasi saya tuh selalu banyak punchline ya. Joke, lawaan, surprise gitu ya. Jadi kalau orang lihat gambarnya, surprise. Pernah soalnya saya berikan materi presentasi saya dulu, terus oleh si pembacaranya ya atau panitianya itu mungkin dibuka oleh keynote-nya atau speech-nya atau pejabat dari instansi yang bersangkutan atau organisasi yang bersangkutan, ya dia udah mengomentari materi saya ya. Jadi kalau pas saya deliver lagi udah nggak lucu lagi ya gitu ya. Jadi kalau Anda minta materi presentasi saya kasih guideline aja lah ya, rough ideas. Saya sih kebayang ya, memang banyak IO atau organizer atau organisasi yang nggak kenal saya. Sehingga mereka takut, wah ini Pak Budi ada materinya nggak, ada yang bisa dibicarakan nggak, siap nggak gitu ya. So far alhamdulillah ini dari semua presentasi yang saya kerjakan, so far tidak ada yang ngaco ya, bom gitu ya. Karena biasanya saya memang melihat topik materinya. Kalau materinya memang tidak cocok dengan saya atau bukan di dalam bidang saya tolak. Karena memang saya tidak capable, itu bukan bidang saya. Kalau itu bidang saya barulah saya ambil ya, karena memang itu bidang saya. Dan kalau itu kalau kata orang nggak perlu persiapan, I'll wing it ya, di wing it itu istilahnya kalau bahasa Inggris tuh. Inilah ya, saya langsung aja lah jreng weh gitu ya. Saya langsung ngejreng aja tuh langsung bisa. Ya memang karena udah sering aja ya. Bukan karena sok jago tapi ya karena sudah sering gitu ya.
Ya kayak buat video ini ya, kalau buat video ini ya karena sering aja saya buat video nggak tahu udah berapa ini ya. Tinggal jebret weh gitu ya. Jebret weh. Seringkali juga kalau saya di apa ya di syuting video untuk apa gitu ya. Biasanya one take sampai kadang-kadang yang mau videonya itu bilang, "Pak, biasanya kalau kami ngambil take nih 5, 6, 7 kali, kalau Pak Budi sekali," gitu. Karena saya bilang, "Udah gitu aja lah, nggak usah susah-susah. Kalau ada salah-salah sedikit biarin aja." Saya bukan perfeksionis yang harus diedit-edit, yang harus kelihatan perfect, enggak. Apa aja adanya gitu ya. Lengkap dengan kesalahan-kesalahan, lengkap dengan minum kopinya. Tar minum kopi dulu ya. Balik lagi. Jadi gitu ya. Jadi tapi saya kebayang juga gini ya. Kalau saya performer ingin menyanyikan lagu gitu ya. Band misalnya. Artis terkenal tuh kan ya kalau manggung kan dia setlistnya udah ada yang sudah dibagikan dulu ya. Jadi orang tahu, oh lagu yang dia akan bawakan tuh 11 lagu ini gitu ya. Jadi dia udah tahu. Sehingga si audiensnya udah antisipasi. Tapi itu kan dengan catatan memang ini sudah band terkenal yang memang followernya memang sudah melakukan antisipasi seperti itu gitu ya. Tapi kalau saya band tidak terkenal ya kalau dikasih daftar lagunya, malah penontonnya bilang, lagunya itu udah pasti jelek. Udah pasti nggak mau nonton lah ya. Udah pasti jelek lah gitu. Jadi gimana dong? Di satu sisi memang panitia takut juga ya tadi IO-nya tuh takut juga. Ini materinya ada nggak, benar nggak sih Pak Budi? Karena mungkin dari pengalaman buruk IO Parang Bulu sang IO-nya ini dari pembicara-pembicara sebelumnya gitu ya, mungkin materinya ngaco, materinya kebanyakan atau apa gitu. Gitu. Dan saya biasanya deliver waktunya tuh tepat waktu. Kenapa? Karena latihan ya, latihan. Saya deliver waktu umumnya nggak melebihi waktu yang diberikan. Bahkan kalau biasanya waktu saya dicolong oleh pembicara sebelumnya ya saya kurangi materi presentasi saya supaya penontonnya itu tidak terlalu terbebani kelamaan gitu ya. Jadi kalau lihat video saya deh, video saya yang waktunya lebih sedikit tapi honornya tetap sama. Itu ya di video saya yang satunya lagi ya, baca aja itu ya, bukan baca. Lihat, dengarkan gitu. Itu ya. Jadi gimana menurut Anda? Should I give them my presentation, my material before the presentation or after? I'll do it after. Ya, saya biasanya melakukannya setelah presentasi. Dan setelah presentasi saya tidak terlalu takut membagi materi presentasi ya. Kalau orang-orang sering takut bagi materi presentasi, saya tidak. Saya bagikan dengan senang hati karena supaya orang bisa berbagi juga ya gitu. Kan yang lebih penting adalah materinya, terus kemudian yang memberikannya deliverable-nya gitu ya. Kalau ada yang lebih bagus dalam mendeliver materi itu, good for it. Jadi good for him, good for her. Saya malah jadi penontonnya aja, lebih baik begitu ya. Jadi jangan terlalu merasa posesif bahwa ini materi harus saya berikan, saya harus ini, enggak lah ya. Begitu ya. Baik, saya cukupkan. Kenapa? Karena saya pengen ngopi lebih nikmat lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.